Berikut ini saya sampaikan ulasan untuk tatap muka ke-6, laporan keuangan dalam mata uang asing. Materi ini materi kelanjutan dari tatap muka ke-5. Jadi kita fokuskan dulu yang tatap muka ke-6 ya. Jadi inti materinya ada di tatap muka ke-6 ini. Cuman hubungannya dengan tatap muka ke-5 itu sebagai penjelas. Di sini translasi dengan hak minoritas, perbedaan biaya atau nilai buku sampai dengan kertas kerja konsolidasi pembuatannya. Translasi dengan hak minoritas berarti di sini ada kepemilikan dari perusahaan lain yang diukur dengan mata uang pelaporannya. Ada kepemilikan dari perusahaan lain yang diukur dengan mata uang pelaporan. Jadi nanti ada hak minoritas dan ada hak mayoritas. Perbedaan biaya atau nilai buku di sini pada saat ada perbedaan perhitungan translansinya. Kemudian translasi dan konsolidasi pada tahun akuisisi, ini mata uang yang perusahaan sebelumnya disamakan dengan mata uang pelaporan perusahaan induk. Mata uang perusahaan yang akan diakuisisi disamakan dengan mata uang perusahaan induk. Konsolidasi satu baris pada tahun akuisisi ini adalah proses penggabungan mata uang. Ya. Kemudian ada jurnal konsolidasi, ini jurnal yang hubungannya nanti hanya dengan dua aktivitas saja ya. Aktivitas penerimaan laba dan aktivitas pembagian dividen yang ada di dalam jurnal konsolidasi. Nah, ini yang berbeda dengan materi yang sebelumnya. Jadi kalau di materi sebelumnya itu tidak ada perhitungan buat hak minoritas. Kalau dikatakan hak minoritas berarti ada perusahaan yang memiliki saham dari perusahaan induk. Jadi pembelian akuisisi sahamnya tidak 100%. Ya, tidak 100% berarti di situ ada hak minoritas. Pembelian saham perusahaan anak yang tidak 100% dalam mata uang fungsional, mata uang yang digunakan di wilayah aktivitas bisnisnya. Contoh di sini Pacific Corporation mengakuisisi 90% kepentingan dalam Sea Corporation, sebuah perusahaan asing. Jadi yang dibeli itu hanya 90%, berarti 10%-nya punya pihak lain. 10% itulah yang disebut sebagai hak minoritas. Ya, disebut sebagai hak minoritas. Jadi dalam hal ini Pacific Corporation adalah perusahaan induk, Sea Corporation adalah perusahaan anak. Nah, perusahaan induk bayarnya dengan dolar 232.500 tanggal 1 Januari. Kemudian pada saat tanggal 1 Januari kursnya itu 0,15 per LCU. LCU ini adalah mata uang yang digunakan oleh Sea Corporation. Pada saat diakuisisi, modal ekuitasnya, modal saham dan nilai laba ditahannya itu totalnya 1.500.000 LCU. LCU dengan dolar itu kan berbeda mata uangnya, maka ditranslasikan. Pacific menetapkan mata uang fungsional SEA menjadi unit mata uang lokal. Berarti ini adalah mata uang yang digunakan di wilayah SEA beroperasi adalah mata uang yang ada di negaranya SEA. Mata uangnya apa? Mata uang LCU. Perhitungannya berarti yang 1.500.000 ini ditranslasi ke dalam dolar. Berapa dolar sih untuk satu LCU-nya? Ya. Berapa dolar untuk satu LCU? Maka yang diinvestasikan SEA di 232.500 dolar. Kemudian totalnya itu 1.500.000 LCU dikalikan nilai kurs pada saat modalnya itu diakuisisi 0,15 dikalikan berapa jumlah yang diakuisisi 90%, berarti dikalikan 90%. Di sini nilai yang diakuisisinya 202.500 ya. 202.500 dolar. Berarti ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya di sini diasumsikan di soal ini dialokasikan ke hak paten dengan amortisasi 10 tahun. Kalau di soal nanti kuis atau di soal ujian
Anda harus lihat ini dialokasikannya ke apa, apakah ke paten ataukah ke goodwill ataukah ke aset tetap ya. Jadi disesuaikan dengan bunyi soalnya. Kalau di sini kan di hak paten. Kemudian dapat nilai lebihnya dalam dolar $30.000. Dalam dolar $30.000. Nah, kalau dalam LCU bagaimana? Berarti $30.000 dibagi kurs translasinya 0,15. Berarti kalau di LCU kan itu sebesar 200.000 LCU. Kalau di 10 tahun berarti berapa per tahunnya? Ya 200.000 dibagi 10 tahun, berarti per tahunnya itu 20.000 LCU. Per tahunnya 20.000 LCU. Perhatikan di bawahnya, di sini adalah asumsi kursnya pada 1 Januari sampai dengan per 31 Desember. Nah, ini nanti juga yang mesti Anda pahami kalau dalam pengerjaan soal. Kurs-kurs yang digunakan pada saat apa, menggunakan kurs per 1 Januari, pada saat menghitung apa, menggunakan rata-rata, pada saat hitung apa, menggunakan dividen, dan pada saat apa, menggunakan kurs per 31 Desember. Jadi masing-masing kurs ini berbeda fungsinya. Selanjutnya ini dalam bentuk neraca saldo, masih dalam mata uang LCU. Kemudian coba ditranslasikan ke dalam bentuk dolar. Nah, di sini kalau Anda mau lebih mudah memahaminya, tinggal ditandai aja di aset apa saja yang menggunakan nilai kurs 0,17. Kita lihat 0,17 berarti kurs saat per 31 Desember. Ya. Apa aja yang digunakan? Oh, berarti ini dari K sampai dengan harga sampai dengan peralatan ya. Berarti akun aset berarti menggunakan kurs yang per 31 Desember atau kurs akhir tahun. Kemudian harga pokok penjualan itu menggunakan apa? Harga pokok penjualan sampai dengan dividen itu menggunakan kurs rata-rata. Dan di sini ada rumusannya di yang kesimpulan di pertemuan keempat kalau tidak salah. Di situ ada penjabaran tabelnya. Kemudian akumulasi sampai dengan penjualan itu menggunakan kurs yang mana. Jadi teman-teman bisa menandai sendiri. Kemudian di posisi debit ditaruh di debit, yang di kredit ditaruh di kredit sesuai dengan saldo normalnya. Ya, total debit di total berapa, di kredit. Kemudian kalau ada perbedaan dari debit dan kreditnya, maka hasil yang lebih besar tersebut dimasukkan ke dalam kredit. Hasil yang lebih besarnya berarti hasil yang lebih besar yang ada di sisi debit. Nah, yang di kredit 30.000 ini dari mana hasil 30.000? 30.000 itu hasil selisih dari total debit dan total kredit sebelum 30. Ya, jadi yang dihitung total kreditnya, akumulasi penyusutan sampai dengan penjualan. Akumulasi penyusutan sampai dengan penjualan itu dihitung di total kredit. Kemudian kalau yang di debitnya dari kas sampai dengan dividen. Nah, itu ya. Kalau ada soal translasikan yang ada di dalam neraca saldo, maka Anda mentranslasikan. Tuh. Berikutnya, nah, di sini adalah keterangan tambahan posisi pada saat 1 Januari dan 31 Desember. Sifatnya ini penjelas. Modal saham sama seperti yang ada di awal tadi, 150.000. Laba ditahan juga sama, di dalam perkembangan ininya disertakanlah 150 dan 83. Begitu juga dengan penyesuaian ekuitasnya 235. Kemudian di sini kenaikan laba ditahan SEA 8.000 berasal dari laba bersih 24.000 dikurangi dividen 16.000. Ya, laba bersih dikurangi dividen 16.000. Itu kenaikan laba ditahannya. Karena tadi kan dividennya itu 90%. Maka di sini nanti ada perhitungannya yang 90%. Nah, ini ya. 16.000 dikalikan 90%. Hasilnya berapa? 14.400.
Pertanyaan berikutnya, 16.000-nya dari mana? Nah, 16.000 angka ini bisa kita lihat di neracanya. Nah, di neraca di posisi dividen nih 16.000 ya. Jadi Anda ketika mau menghitung dividennya, maka dilihat di neraca perusahaan anak berapa hasil dividennya. Di sini 16.000 ya. Itu. Berikutnya, nah ini perhitungan ininya aja ya, keterangan dari yang 49, 31.250 dan 18.400. Untuk mencatat laba dari SEA 24.000 laba yang dilaporkan dikalikan 90.000 ya. Dikalikan 90% dikurangi 3.200. Pertanyaannya 3.200 dari mana? Nah, 3.200 itu diperoleh dari tadi, kalau kita ingat di awal ininya kan 200.000 LCU ya. 200.000 LCU dibagi 10 tahun. Jadi per tahunnya itu 20.000. Per tahunnya 20.000. Kemudian hasil 20.000 dikalikan 0,16. 0,16 itu apa? Itu kurs rata-rata. 20.000 dikalikan 0,16. Jadi hasilnya berapa? 3.200. Ini ya keterangan yang 3.200 diperoleh dari mana? 20.000 dikalikan 0,16. Nih 0,16 ya rata-rata. Jadi kalau menghitung amortisasi patennya ya, berarti di sini menggunakan yang 20.000 dikalikan 0,16. Itu kan selama 1 tahun. Kalau rata-rata kan berarti kalau kita mau mencari berapa sih kurs setahunnya, ya dibuat aja rata-rata ya. Dibuat rata-rata dari 12 bulan kemudian sehingga mendapat hasil kurs rata-ratanya. Kalau di soal sudah disertakan kurs rata-ratanya. Itu ya penjelasan tentang yang 3.200. 30.000 itu kan kalau didolarkan berarti 200.000 dikalikan LCU 0,15, 30.000 dikurangi 3.200 artinya amortisasi yang sudah terpakai di tahun yang berjalan. Per tahunnya kan 20.000, berarti 20.000 kali 0,16. Sisa amortisasinya berapa? 26.000. Sisa amortisasinya di sini 26.800. Kemudian LCU 180 dari mana? Nah kan per tahun itu 20.000. Berarti 200.000 dikurangi 20.000, sisanya berapa? 180 ya. 180. Nah, ini kan buat menghitung akhir tahunnya. Kalau menghitung akhir tahun, maka kurs yang digunakan adalah 0,17. 180.000 kali 0,17. Hasilnya berapa? 3.800. Jadi kalau dikurangi ya 30.600 dikurangi 26.800, dapatlah penyesuaian ekuitas periode berjalan sebesar 3.800. Nah, itu ya asal mulanya mendapat 3.800. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi, ini perhitungan yang ininya. Laba dari SEAN. Nah, kemudian setelah sudah kita translasi, Anda translasi, dibuatlah jurnal konsolidasi. Jurnal konsolidasi. Jurnal konsolidasi bentuknya seperti ini. Jadi jurnalnya itu jurnal yang dibalik. Laba yang mestinya ada di posisi kredit, maka dia ada di debit. Karena untuk menghilangkan transaksi yang berhubungan dengan satu perusahaan afiliasi. Laba dari SEA, dividen dan investasi dalam SEA atau dalam perusahaan induk. 18.400, 14.400 dan 4.000 ini diperoleh dari mana? Kita ada penjelasannya di sini ya. Untuk yang sini dulu deh. Penjelasan akun yang 16.000 ya.
Oke, saya jelaskan dulu nih. 16.000 ini lihat di dividen. Jadi ini kan ada angka dikasih di sini ya. Ini kan nominalnya 14.400. Dari mana perolehannya? Penjelasannya di sini. 16.000 dolar lihat di kolom dividen di laba rugi dikalikan 90%, karena belinya hanya 90% saham, maka hasilnya 14.400. Kemudian laba komprehensif yang 31.250 dari mana? 24.000. Berarti kita lihat di laporan laba rugi yang ada di laba bersih ya. 24.000 itu 3.200-nya 200.000 dikalikan dengan 0,16 kurs rata-rata dibagikan 10 tahun. Jadi 24.000 ini adanya di laba bersih. Itu ya, adanya di laba bersih. 3.200 itu bisa juga 200.000 dikalikan 0,16 dibagi 10. Atau sama seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. 200.000 dibagi 10 berarti per tahunnya berapa? Per tahunnya 20.000. Nah, 20.000 dikalikan kurs rata-rata. Sama saja prosesnya ya. Kemudian investasi dalam SEA itu diperoleh dari 31.250 ditambah 18.400 ya. 31.250 ditambah 18.400 itu untuk penjelasan yang investasi ini. 4950 diperolehnya dari mana. Nah itu ya, jadi jangan bingung untuk mencari hal ininya. Berikutnya laba dari SEA, dividen dan investasi dalam SEA. Kita akan urai dari mana dapat 18.400, 14.400 dan 4.000. Ini ada uraiannya. Oke, di sini 14.400 itu diperoleh dari yang dividen. Nah, ini kan dividen, ininya berapa? 14.400. Sudah ada ya dari dividen itu. Kemudian investasi dalam 18.400 18.400 itu diperoleh dari laporan laba rugi yang ada di SEA ya. Laporan laba rugi yang ada di SEA. Di situ ada ininya 18.400. Nah, ini nih ya, laba dari SEA 18.400. Kalau di ini kan coba aja 24.000 dikalikan 90% ya. Terus kemudian dikurangi dengan 18.400 yang ini ya. Ini diperoleh dari, kita lihat di sini laba bersih di perusahaan anak itu kan dapatnya 24.000 ya. Kemudian 24.000 dikali 90%. 90% itu kan yang dimiliki ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 21.600. 21.600 dikurangi amortisasi di tahun yang sedang berjalan 2006, 3.200. Jadi 21.600 dikurangi 3.200, dapat hasilnya di sini 18.400. Itu ya. Jadi angka ini tidak muncul secara otomatis, tapi ada sebab akibatnya. 24.000 laba bersih ya dikalikan 90%. Hasilnya dapat 21.600 dikurangi amortisasinya 3.200. Jadi hasilnya 18.400. Itu ya. Buat kronologi yang ininya. Kemudian ini tadi udah diketahui ya, berarti 18.400 diperoleh dari yang tadi sudah dijelaskan. Dividennya 14.400 diperoleh dari
penjelasan yang ini dikurang 18.400 dikurang 14.400, hasilnya berapa? 4.000. Nah, itu sudah ketemu. Kemudian di sini modal saham SEA 150, laba di saham SEA awal 75.000, penyesuaian ekuitas 30.500, paten 33.800, investasi dalam SEA 263.750, hak minoritasnya 25.550. Nah, ini dari mana diperolehnya? Modal saham, lihat di neraca SEA ya. Kita lihat di sini di neraca SEA. Nah, ini ada ya modal saham 150.000. Tuh. Kemudian laba ditahan 75.000. Kita lihat di sini. Laba ditahan mana nih? Ya. 75.000. Ada ya. Kemudian penyesuaian ekuitas 30.500. Itu lihat neraca SEA 30. Nah, ini ya 30.500. Kemudian paten 33.800 itu diperoleh dari 30.000 ditambah 3.800. Nah, 3.800 ini dari mana, Pak? 3.800-nya dari sini. Nah, ini ya. Nih, uraiannya ada di sini. 3.800 itu diperoleh dari 30.600 dikurang 26.800. Jadi hasilnya 3.800. Kemudian hak minoritas 25.550. 225.000 dikalikan 10%. 225.000 ini dari mana? Nah, ini teman-teman juga harus melihat di atas di sebelum-sebelumnya. 225 itu adalah pada saat penyertaan modal. Nah, mana 225? 225. Nah, nih ya. 225. Pada saat di sini nih 1 Januari ya. 225 dikalikan 10%. 225 dikalikan 10%. Tuh hasilnya dari situ. 25.550. Nah, ini penjelasan yang jurnal B. Kemudian penjelasan yang jurnal C 3.200 itu dari mana? 20.000 dikalikan 0,16. Ini sebenarnya hanya buat mengingat aja ya. Ini di materi sebelumnya kan ada tadi ya 3.200. Kemudian dividennya 16.000 dikalikan 10%. 16.000 dari mana? Dari yang hitungan awal tadi, pembagian dividen. Ini kan buat si ininya ya, buat si pemegang saham minoritasnya. Nah, ini ulasannya. Jadi teman-teman silakan disimak kembali ulasan ini. Yang terpenting dalam pembuatan neraca konsolidasi, kita mengetahui apa yang dibuat konsolidasinya. Kalau di sini kan hanya 2 transaksi yang saling berhubungan ya, pembagian laba dan pembagian dividen. Pembagian laba dari mana? Dari perusahaan anak ke induk. Pembagian dividen dari mana? Dari perusahaan anak ke induk. Jadi itu yang dibuat neraca konsolidasi. Dan ini bisa dipahami ya. Jadi kita nanti ujiannya silakan kalau mau open book. Tapi jangan lupa penalaran bagaimana cara menghitung dan membuat jurnalnya itu harus dimiliki dulu dengan cara ya menyimak kembali ulasan ini, kemudian Anda bisa membuat alur perhitungannya dari mana saja. Oke, silakan disimak.